Ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar bebas jika aku bahkan tidak bisa memaksa diriku untuk bangun saat aku tahu aku harus bangun? Kita sering membayangkan kebebasan sebagai kebebasan dari aturan, dari tekanan, dari batasan. Padahal, bagi mereka yang telah mengerti maknanya, kebebasan yang sejati justru muncul ketika kita sanggup menetapkan aturan untuk diri sendiri dan tetap berdiri teguh saat tidak ada yang menyuruh, memuji, atau bahkan peduli. Hidup ini, secara diam-diam, sedang menguji kita setiap hari. Bukan lewat ujian besar, tapi lewat hal-hal kecil yang kita abaikan. Alarm yang dimatikan, tugas yang ditunda, janji yang dilupakan. Dan tanpa sadar, kita bukan sedang memilih kenyamanan, tapi sedang menunda kebebasan kita sendiri. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi ada dorongan halus yang menahan. Seolah tubuh dan pikiranmu terjebak dalam tarik-menarik yang tak selesai. Ini bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang berada di ambang perubahan. Dan otakmu tahu, jika kamu melangkah satu langkah saja lebih konsisten dari biasanya, hidupmu akan berubah selamanya. Dalam dunia yang terus membujuk kita untuk merasa cukup dengan nanti saja, justru konsistensi yang diam-diam mengubah segalanya. Bukan motivasi sesaat, tapi keputusan-keputusan kecil yang kita patuhi, bahkan saat sedang tidak ingin. Dan disinilah letak kekuatannya. Disiplin bukanlah kekerasan, melainkan bentuk cinta diri yang paling jujur. Saat kita tahu kita layak hidup lebih baik, meski belum semua bagian diri kita percaya. Jadi, dalam video ini kita akan berjalan bersama menyelami apa arti disiplin dari kacamata yang lebih dalam. Bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai jembatan menuju versi terbaik dirimu yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan. Pastikan kamu menonton sampai akhir, agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Poin pertama, kekuatan disiplin harian. Pernah nggak kamu merasa bahwa hidup ini terasa jalan di tempat? Padahal kamu tidak benar-benar malas, kamu kerja, kamu sibuk, tapi entah kenapa, kayak ada yang nggak tumbuh, nggak maju-maju, seolah ada energi yang keluar setiap hari, tapi nggak kemana-mana. Nah, itu bukan karena kamu salah arah, bukan karena kamu bodoh atau kurang motivasi, tapi mungkin karena kamu terlalu sering menunggu semangat datang, padahal hidup nyatanya digerakkan oleh hal lain, disiplin kecil yang konsisten. Bukan ledakan besar yang mengubah segalanya, tapi tetesan kecil yang jatuh di tempat yang sama, berhari-hari, bertahun-tahun. Air bisa melubangi batu, bukan karena kuat, tapi karena konsisten. Dan lucunya, disiplin ini nggak kelihatan dramatis. Justru karena terlalu kecil, terlalu sederhana, kita sering anggap enteng. Padahal, seperti kata Jim Rohn, kegagalan itu bukan terjadi sekaligus. Ia adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang seharusnya dilakukan tapi ditunda. Yang seharusnya dibiasakan tapi diabaikan. Bayangkan kamu cuma disiplin dalam satu hal. Misalnya, bangun pagi dan jalan 15 menit setiap hari. Awalnya terasa remeh. Tapi 30 hari kemudian, badanmu mulai merasa beda. 5 tahun kemudian, bisa jadi kamu bahkan tak mengenali dirimu yang dulu. Tubuh lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan kamu lebih percaya diri. Bukan karena satu hal itu saja, tapi karena itu memicu efek domino ke semua aspek hidupmu. Disiplin harian adalah fondasi. Bukan karena dia keren, tapi karena dia menyelamatkanmu dari mood, dari drama internal yang naik turun, dari pikiran yang berkata, nanti saja, besok aja, atau lagi nggak mood. Karena kenyataannya, saat kamu disiplin tanpa menunggu mood, justru kamu lebih merdeka. Kita biasanya berpikir bahwa kebebasan itu artinya ngikutin kemauan. Padahal, justru struktur disiplin harianlah yang membuat kita bebas dari penyesalan. Bebas dari keterpaksaan di kemudian hari. Tapi tunggu sebentar, apakah ini artinya hidup jadi robot? Monoton? Nggak punya spontanitas? Nggak juga. Disiplin bukan penjara. Justru ia adalah pintu. Pintu menuju ketenangan batin.
Karena ada rasa damai yang pelan-pelan tumbuh saat kamu tahu. Apapun yang terjadi hari ini, aku tetap melakukan apa yang penting. Disiplin memberimu ruang untuk fokus, bukan panik. Untuk menyesuaikan arah, bukan mulai dari nol. Dan yang menarik, ini bukan soal hasil cepat. Bahkan otakmu akan mencoba menipumu. Udah 3 hari kok nggak berubah apa-apa. Tapi sebenarnya koneksi sarafmu sedang tumbuh. Neuroplasticity sedang bekerja. Setiap pengulangan kecil menguatkan jalur tertentu di otak. Membentuk versi dirimu yang lebih tahan, lebih sadar, lebih stabil. Kadang kita nggak sadar sedang berubah karena perubahan itu diam-diam. Kamu mulai lebih sabar, mulai lebih tanggap, mulai nggak gampang stres. Tapi karena tidak ada sorotan besar, kamu merasa belum maju. Padahal kamu sudah jadi pribadi yang berbeda. Hanya saja kamu belum melihatnya di cermin. Dan ya, kadang memang berat. Ada hari di mana kamu ingin menyerah. Tapi justru disitulah rahasia besarnya. Disiplin bukan soal nyaman. Ia adalah bukti bahwa kamu lebih besar dari rasa malasmu sendiri. Pertanyaannya bukan, apa aku bisa disiplin selamanya? Tapi, apa aku bisa lakukan satu hal kecil hari ini meski tidak mood? Karena disitulah titik baliknya. Setiap kali kamu memilih disiplin harian, kamu sedang membentuk medan psikologis. Orang menyebutnya vibrasi, frekuensi, atau niat batin. Apapun namanya, kamu sedang menarik realitas baru lewat tindakan konsistenmu. Seperti medan magnet kecil, perlahan-lahan, lingkunganmu ikut berubah. Dan itu terasa. Orang di sekitarmu mulai berkata, "Kamu beda ya sekarang." Tapi yang mereka tidak tahu, kamu hanya melakukan hal kecil, berulang kali, tanpa ribut-ribut. Jadi, mungkin hidup memang nggak perlu perubahan besar. Cukup satu kebiasaan yang kamu jaga, setia. Bukan karena ada yang lihat, tapi karena kamu tahu, inilah caramu bertumbuh. Dan kalau kamu bisa paksa dirimu untuk tetap jalan, walau pelan, hasilnya pasti ikut. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah duluan. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apa satu hal kecil yang kamu bersedia lakukan? Mulai besok pagi? Poin kedua, cara mengatasi penundaan. Kadang kita tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi tetap saja tidak kita lakukan. Anehnya, kita bahkan sempat mikir tentang itu. Sempat merencanakan, membayangkan hasilnya, merasa bersemangat, tapi detik ketika tubuh harus bergerak, diam. Ada semacam ruang hampa di antara niat dan aksi. Sunyi, berat. Dan lama-lama, kita malah scroll sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa ya bisa begitu? Jawabannya nggak sesederhana malas. Justru, semakin kamu berpikir kamu malas, semakin kamu menutup kemungkinan untuk paham diri sendiri. Karena seringkali, penundaan adalah mekanisme pertahanan. Otak tidak sedang membangkang, ia sedang melindungi. Lihat, otak manusia lebih suka yang pasti-pasti saja. Ia merasa lebih nyaman dengan rasa enak sementara, meski tahu itu memperpanjang ketidaknyamanan. Kenapa? Karena rasa takut itu nyata. Takut gagal, takut kecewa, takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Kadang takut dinilai, kadang bahkan takut berhasil. Karena sukses berarti harus mengubah banyak hal. Maka kita menunda, diam-diam, tanpa kita sadari, untuk tetap merasa aman. Bayangkan ini, kamu duduk di depan meja, tugas sudah di depan mata, tapi tanganmu lebih dulu membuka aplikasi lain, sekilas kecil. Tapi itu percabangan arah, seperti titik yai dalam grafik. Kalau kamu bergerak sekarang, kamu masuk ke jalur disiplin. Kalau tidak, kamu membentuk identitas baru. Seseorang yang nyaris memulai, tapi tidak jadi. Dan ini bukan dramatisasi. Riset di bidang behavioral economics menunjukkan bahwa penundaan adalah keputusan waktu inkonsisten. Artinya kita tahu apa yang baik untuk jangka panjang, tapi tetap milih yang enak sekarang. Karena masa depan terasa jauh, abstrak, sedangkan kepuasan sesaat itu nyata, langsung, dan bisa diakses dalam satu ketukan layar. Jadi bagaimana cara melawan ini?
bukan dengan motivasi tinggi. Itu sudah terlalu sering gagal. Kuncinya justru sederhana. Geser skala tugas. Jangan bilang ke diri sendiri, "Aku harus menyelesaikan semuanya." Tapi katakan, "Aku akan mulai 2 menit." Hanya 2 menit. Karena begitu tubuh mulai bergerak, sistem limbik kehilangan cengkeramannya. Prefrontal cortex aktif. Dan tubuh yang bergerak, biasanya terus bergerak. Mulai kecil, tapi konsisten. Karena satu tugas kecil yang tertunda bisa jadi bom waktu. Kalau dibiarkan, dia berkembang jadi tekanan batin, beban mental, bahkan krisis identitas. Kita mulai percaya bahwa kita memang orang yang tidak bisa menyelesaikan apapun. Dan dari situ, efek domino mental mulai menggerogoti keyakinan kita sedikit demi sedikit. Makanya solusi terbaik bukan menyalahkan diri, tapi mulai pelan. Diameter lihat kenapa kita menunda. Mungkin ada luka kecil di masa lalu. Mungkin pernah diejek waktu salah. Atau mungkin kita terlalu perfeksionis dan takut hasilnya tak seindah bayangan. Dan ketika kita mulai sadar bahwa penundaan itu bukan hanya soal waktu, tapi soal perlindungan, kita bisa mulai lebih lembut pada diri sendiri. Bukan memanjakan, tapi mengenali. Ada satu hal menarik. Suara batin kita yang tenang, konsisten, tidak terburu-buru, sebenarnya selalu ada, tapi sering tertutup oleh teriakan distraksi. Suara itu berbisik pelan, "Waktu tidak akan kembali. Sekarang adalah saat terbaik untuk bergerak." Saat kamu mulai mendengarnya dan mengikuti, kamu membentuk jalur baru di otak. Sebuah jalur tindakan, bukan lagi penundaan. Dalam jangka panjang, orang yang disiplin bukanlah yang selalu bersemangat, tapi yang berani diam sebentar lalu bergerak. Meski ragu, meski takut, tapi tetap jalan. Dan satu hal lagi, penundaan tidak hanya menghentikan tindakan, tapi juga menghentikan aliran peluang. Banyak sekali kesempatan besar dalam hidup datang bukan dari rencana sempurna, tapi dari satu langkah kecil yang dilakukan hari itu juga. Sekarang juga. Lalu, apa dampaknya jika satu generasi terbiasa menunda? Mereka akan cerdas secara informasi, tapi rapuh saat harus mengambil keputusan penting. Mereka tahu banyak, tapi tidak bisa menyelesaikan. Mereka mampu bermimpi, tapi tak sanggup melangkah. Tapi, itu bukan akhir, karena perubahan bisa dimulai dari satu orang, satu niat kecil untuk tidak menunda hari ini. Dan dari situ, ritme hidup baru terbentuk. Bukan karena motivasi menggebu, tapi karena disiplin yang diam-diam membentukmu jadi pribadi yang tidak bisa dihentikan. Sekarang pertanyaannya, apa satu hal kecil yang sudah terlalu lama kamu tunda? Dan jika kamu memutuskan untuk mulai hari ini, siapa yang mungkin kamu ubah 5 tahun dari sekarang, tanpa kamu sadari? Poin ketiga, hentikan perfeksionisme, mulailah sekarang. Ada satu kalimat yang sering terdengar sangat masuk akal, tapi diam-diam bisa menghancurkan masa depan banyak orang. "Aku belum siap." Kalimat itu terdengar bijak, terkesan hati-hati. Tapi sebenarnya, seringkali ia hanya topeng yang dipakai ego untuk menutupi rasa takut gagal. Takut terlihat mentah, takut dicemooh. Dan tanpa sadar, kalimat itu membuat langkah kita tidak pernah benar-benar dimulai. Padahal, tidak ada momen yang benar-benar siap. Tidak ada waktu yang betul-betul sempurna. Tidak ada alat, kondisi, mood, atau keahlian yang secara magis hadir bersamaan. Semua itu justru dibentuk saat proses sudah dimulai. Pernah kamu merasa begini? Sudah punya ide, sudah tahu harus melakukan apa, sudah menuliskan rencana, bahkan sudah punya semua sumber daya. Tapi kamu tetap menunggu sesuatu. Menunggu feelingnya pas. Menunggu momen tertentu. Menunggu kesempurnaan. Dan tanpa terasa, minggu berlalu. Bulan berlalu. Lalu kamu mulai mempertanyakan kemampuanmu sendiri. Padahal kamu belum benar-benar memberi kesempatan untuk mencoba. Itulah paradoks perfeksionisme. Ia membuat kita kelihatan serius. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang terjebak dalam ketakutan yang terselubung.
Perfeksionisme adalah penundaan yang memakai jas mahal. Dan ya, ini bukan sekadar soal idealisme. Ini soal kepercayaan diri. Banyak orang menunda bukan karena ingin hasil yang luar biasa, tapi karena mereka takut terlihat tidak cukup saat prosesnya. Dalam dunia nyata, tidak ada pahlawan yang langsung hebat di hari pertama. Bahkan tokoh-tokoh besar dunia, penulis, musisi, penemu, rata-rata memulai dengan karya seadanya. Tanpa tim, tanpa alat canggih, tanpa dukungan penuh. Tapi mereka tetap melangkah. Kenapa? Karena mereka sadar, menyelesaikan sesuatu lebih penting daripada membuatnya sempurna. Saat kamu memulai sesuatu dengan kondisi yang tidak ideal, kamu sebenarnya sedang melatih keberanian. Kamu sedang melatih otak untuk tidak selalu menuntut rasa aman sebelum bertindak. Dan ini penting, karena ketika kamu selalu menunggu merasa siap, kamu sedang memberi kekuasaan penuh pada kecemasan dan overthinking. Secara neurologis, perfeksionisme yang berlebihan mengaktifkan sistem limbik dan area anterior cingulate cortex. Ini meningkatkan self-criticism dan memicu kelumpuhan pengambilan keputusan. Kita jadi terlalu fokus pada apa yang bisa salah, sampai lupa bahwa tindakan kita yang tidak sempurna itu justru bisa mengubah sesuatu. Dan bayangkan ini, kalau kamu menggeser prinsipmu dari harus sempurna jadi harus selesai, apa yang bisa berubah dalam seminggu? Tugas-tugas kecil yang semula tertunda bisa terselesaikan. Rasa percaya diri meningkat karena akhirnya kamu mengeksekusi. Dan perlahan, kamu mulai menyadari bahwa kemajuan itu bukan datang dari kualitas sekali jadi, tapi dari keberanian untuk memperbaiki dari yang belum sempurna. Bahkan dalam praktik spiritual dan filsafat hidup kuno, kesungguhan niat dianggap lebih luhur daripada kesempurnaan teknis. Langkah yang dilakukan dengan jujur, meski sederhana, lebih kuat efeknya daripada rencana besar yang tak pernah dijalankan. Karena itu, daripada terus bertanya, "Sudah cukup baik belum?" Coba tanyakan, "Apa yang bisa aku mulai hari ini walau masih mentah?" Dan jangan remehkan efeknya. Ketika kamu mulai bergerak, kamu membuka celah. Feedback masuk. Pola belajar aktif terbentuk. Identitas baru sebagai pelaku mulai tumbuh. Ini jauh lebih berarti daripada status pemikir hebat yang tidak pernah melangkah. Tapi bagaimana kalau gagal? Gagal adalah bagian dari pertumbuhan. Gagal artinya kamu sudah mencoba. Kamu punya data baru. Dan kamu tidak akan pernah bisa tumbuh dari teori saja. Hanya melalui eksekusi, kamu tahu mana yang bisa dikembangkan. Sekarang coba bayangkan, apa yang bisa terjadi kalau kamu berhenti menunggu semua hal sempurna? Apa yang akan berubah jika kamu berani tampil apa adanya, tanpa perlu menyembunyikan kekacauan di awal? Karena bisa jadi, justru dari kekacauan itulah kamu menemukan arahmu. Dan siapa tahu, mungkin justru orang lain akan terinspirasi. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu berani kelihatan belum hebat. Jadi, masih mau menunggu siap? Atau cukup mulai sekarang, biar hidupmu yang menyesuaikan? Poin keempat, membangun kekuatan mental dan kepercayaan diri. Ada satu bentuk kekuatan yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ia bukan tentang otot, bukan juga soal kata-kata besar, tapi tentang bagaimana seseorang tetap berdiri. Bahkan saat dunia seakan mengajak rebah. Dan kekuatan semacam itu nggak datang dari motivasi. Ia tumbuh dari kedisiplinan. Dari keputusan-keputusan kecil yang tetap dilakukan, meski sedang lelah, ragu, takut, atau merasa sendirian. Tapi begini, percaya diri itu bukan datang tiba-tiba. Ia bukan hadiah dari langit, ia hasil. Buah dari konsistensi dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Kita sering menyangka bahwa orang yang percaya diri itu karena dia memang sudah punya segalanya sejak awal. Padahal, kebanyakan dari mereka membangun itu pelan-pelan. Dengan luka, dengan banyak jatuh, tapi mereka tetap jalan. Karena faktanya, otak kita memang tidak diciptakan untuk percaya diri sejak awal. Secara neurologis, sistem limbik akan selalu lebih cepat bereaksi terhadap kritik, penolakan, atau rasa malu.
Bahkan satu komentar negatif bisa lebih tertanam kuat daripada 10 pujian. Ini bukan lemah, ini manusiawi. Tapi kabar baiknya, kita bisa melatih arah pikirannya. Setiap kali kamu memilih menyelesaikan satu tugas yang sulit, walau cuma 5 menit, otak mencatat. Sistem saraf membuat jalur baru. Prefrontal cortex belajar bahwa aku bisa mengendalikan ini. Dan lama-lama, tindakan kecil itu berubah jadi identitas baru. Kamu mulai percaya bahwa kamu mampu. Bukan karena kamu dibilang mampu, tapi karena kamu membuktikan sendiri. Coba bayangkan ini. Seseorang memutuskan selama 6 bulan penuh untuk tidak bolos dari rutinitas kecilnya. Disiplin olahraga tiap pagi, menulis jurnal, atau membaca. Sederhana tapi konsisten. Di bulan pertama mungkin hasilnya belum terasa, tapi di bulan ketiga ia mulai lebih fokus, lebih tahan terhadap stres, dan di bulan ke-6 ia jadi pribadi yang tidak bisa dikenali oleh dirinya yang dulu. Dan ini bukan dongeng, ini neurologis, ini ilmiah. Neuroplasticity bekerja saat kita mengulang sesuatu. Dan makin sering kita menaklukkan tantangan kecil, makin kuat kontrol kita terhadap impuls, makin tahan terhadap tekanan eksternal. Sayangnya, banyak orang gagal membangun kepercayaan diri bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena mereka terlalu lama menunggu orang lain untuk berkata, "Kamu bisa." Tapi bagaimana kalau justru itu yang salah? Bagaimana kalau sebenarnya kepercayaan diri bukan sesuatu yang diberikan, tapi dibangun? Karena saat kamu mengandalkan validasi eksternal, kamu sedang memberi kekuasaan pada dunia untuk menentukan nilaimu. Padahal dunia ini berubah-ubah. Mood orang berubah. Algoritma berubah. Tapi disiplin, tidak. Disiplin adalah pondasi yang tenang. Ia tidak ribut, tidak butuh disorot. Tapi perlahan, ia membentuk versi dirimu yang lebih utuh, yang tidak lagi goyah hanya karena omongan, kritik, atau kegagalan kecil. Dan ya, kadang yang kita butuhkan bukan motivasi, tapi ritual kecil yang kita jaga. Bangun lebih pagi, tarik napas panjang sebelum mulai kerja, menyelesaikan satu hal sebelum membuka notifikasi. Hal-hal sederhana, tapi punya efek psikologis besar. Sampai di satu titik, kamu akan merasa aneh jika tidak melakukannya. Dan di situ, kamu tidak hanya disiplin, kamu sedang membangun kekuatan mental yang sejati. Kekuatan untuk tetap memilih jalan yang benar meski tidak mudah. Kekuatan untuk memaafkan diri saat jatuh, tapi bangkit tanpa banyak drama. Kekuatan untuk tenang saat yang lain panik. Dan dalam keheningan itu, kamu akan tahu. Kamu tidak perlu terlihat kuat untuk benar-benar menjadi kuat. Sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, yang kalau dijaga selama 6 bulan, akan membuat dirimu berubah total? Dan kalau kamu berani memulai itu, siapa tahu, 6 bulan dari sekarang, kamu bukan lagi orang yang butuh diyakinkan, tapi orang yang bisa meyakinkan, tanpa kata-kata, hanya dengan cara kamu hidup. Poin kelima, sistem versus kemauan. Lakukan ini sebagai gantinya. Ada hal yang aneh tentang niat baik. Dia sering datang mendadak tapi cepat juga hilangnya. Pernah nggak sih, kamu merasa super termotivasi malam hari? Bikin daftar, bikin jadwal, bahkan sempat ngebayangin hidupmu berubah total mulai besok pagi. Tapi begitu alarm bunyi, semuanya terasa berat. Dan akhirnya kamu kembali ke pola lama, dengan sedikit rasa bersalah dan janji. Besok pasti mulai lagi. Tapi besok, sama saja. Mungkin saat itu kamu tidak sedang gagal dalam kemauan, tapi kamu belum punya sistem. Karena begini, motivasi itu penting, tapi dia tidak bisa diandalkan. Dia muncul ketika suasana mendukung, ketika badan fit, ketika mood sedang naik. Tapi bagaimana kalau kamu bangun di hari yang gelap? Di saat nggak ada dukungan, saat semangatmu kosong? Apa yang bisa menopangmu tetap jalan? Jawabannya adalah sistem. Sistem itu seperti rel kereta. Ia nggak mendorongmu dengan emosi, tapi begitu kamu ada di atasnya, kamu akan terus melaju, meski pelan, meski tanpa sorak-sorai. Dan yang lebih penting, kamu nggak perlu mikir terlalu banyak untuk melanjutkan. Masalahnya, banyak orang merasa bahwa sistem itu membosankan.
Nggak dramatis, terlalu teknis, kurang romantis, tapi justru itu kekuatannya. Sistem bekerja bahkan saat kamu tidak sedang merasa kuat. Neuroscience membuktikan bahwa rutinitas yang cukup sering diulang akan masuk ke dalam striatum, bagian otak yang membuat tindakan jadi otomatis. Artinya, semakin sering kamu lakukan hal yang sama di waktu dan pola yang sama, semakin besar peluangnya jadi kebiasaan tanpa usaha sadar. Contohnya sederhana. Kamu bisa saja tak ingat langkah demi langkah cara mengikat tali sepatu, tapi tubuhmu tahu, karena sistem itu sudah tertanam dalam. Sekarang bayangkan kalau kamu bisa menanam sistem serupa untuk membaca, menabung, menulis, atau olahraga. Bukan pakai niat tinggi tiap hari, tapi pakai pola tetap. Seperti, setelah mandi pagi, aku selalu tulis 3 kalimat. Simple, konsisten, tanpa debat panjang. Ini disebut implementation intention. Strategi psikologis yang sangat efektif dalam menurunkan friksi antara niat dan aksi. Kamu tidak perlu berdebat dengan mood. Kamu cukup jalankan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Dan yang menarik, sistem bukan menghilangkan kebebasan. Justru dia menciptakan ruang untuk spontanitas yang sehat. Karena kalau hal penting sudah ditangani secara otomatis, sisanya bisa kamu atur sesuai kebutuhan hari itu. Bebas, tapi tetap terkendali. Tapi kenapa banyak orang masih enggan pakai sistem? Jawabannya bisa sederhana. Ego. Ada kebanggaan tersembunyi saat kita merasa berhasil karena kekuatan tekad. Seolah sistem itu kurang heroik. Padahal kenyataannya, orang yang paling disiplin seringnya bukan yang paling niat, tapi yang paling teratur. Coba lihat, orang-orang yang tampak selalu produktif, yang tetap jalan meski badai datang, bukan karena mereka selalu kuat, tapi karena mereka tahu, jangan biarkan hidup bergantung pada emosi. Sistem adalah bentuk cinta yang stabil terhadap masa depanmu. Bahkan bisa dibilang, sistem harian yang kamu jalani dalam diam, itu lebih spiritual daripada motivasi tinggi yang cuma hadir sesekali. Karena disitulah bentuk doa tanpa suara. Konsistensi kecil yang kamu jaga saat tak ada yang melihat. Jadi pertanyaannya sekarang, apa satu sistem kecil yang bisa kamu mulai hari ini yang bisa menyelamatkanmu saat motivasi menghilang? Dan bayangkan, kalau kamu menjaganya selama 1 tahun. Siapa kamu nanti? Mungkin bukan orang paling hebat di ruangan, tapi pasti salah satu yang paling tak tergoyahkan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menang dalam hidup panjang. Poin ke-6, mengapa banyak orang menyerah dan cara menghindarinya? Ada kalanya seseorang menyerah bukan karena dia tak sanggup, tapi karena dia sudah terlalu lama bertanya, apakah semua ini akan sia-sia? Dan yang paling menyakitkan bukan rasa lelah di tubuh, tapi rasa ragu di pikiran. Kita semua pernah ada di titik itu. 1 langkah lagi, 1 minggu lagi, 1 percobaan lagi. Tapi pikiran mulai berbisik, pelan, lalu makin nyaring. Untuk apa lanjut kalau hasilnya nggak kelihatan? Itu suara yang berbahaya. Karena seringkali kita menyerah bukan karena tak punya tenaga, tapi karena lupa arah. Padahal kalau kamu berhenti sejenak, diam, dan melihat ke belakang, kamu akan sadar, kamu sudah jauh. Tapi rasa capek menutupinya. Ekspektasi yang belum tercapai membuat kamu merasa gagal, padahal kamu sedang berada di tengah perjalanan. Inilah momen paling rapuh, tapi juga momen paling menentukan. Ketika banyak orang menyerah, alasannya bukan soal kemampuan, tapi persepsi. Mereka merasa tidak cukup cepat, tidak cukup baik, tidak cukup terlihat, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa mungkin ini bukan jalanku. Padahal, belum tentu. Neuroscience menunjukkan, ketika seseorang mengalami kegagalan kecil berulang, sistem dopamin di otak mulai melemah. Motivasi menurun, kortisol naik, dan muncullah rasa lelah emosional. Tapi ini bukan tanda untuk berhenti. Ini tanda bahwa tubuh dan pikiran butuh istirahat, bukan menyerah. Sayangnya, di banyak lingkungan, menyerah sering dibungkus dengan kalimat yang sangat logis. Nggak cocok. Sudah dicoba, tapi nggak ada hasil. Dan karena alasan itu terdengar masuk akal, tak ada yang menggugat. Tapi apa benar kita menyerah karena alasan yang logis?
Atau karena tidak tahan menghadapi ketidakpastian? Banyak orang tidak menyerah pada jalannya, tapi pada rasa sepinya, pada tekanan diam-diam dari komentar orang, pada energi negatif yang perlahan menggerus percaya diri. Dan disitulah ego bermain. Ego tidak suka terlihat gagal. Ego ingin semua terlihat mulus. Jadi ketika hasil tak kunjung datang, ia lebih suka berhenti dan menyusun narasi baru. Aku berhenti karena memilih yang lebih baik. Tapi bagaimana kalau kamu bertahan sedikit lagi? Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di depan dinding batu. Setiap hari kamu pukul, tanpa tahu kapan akan retak. Tapi apa jadinya kalau kamu menyerah hari ini, dan besoknya pukulanmu seharusnya cukup untuk membuat celah? Penelitian dan studi kasus banyak membuktikan, mereka yang sukses bukanlah yang paling berbakat, tapi mereka yang tetap melangkah, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mereka yang tidak menunggu motivasi, hanya tidak ingin hidup menyesal karena berhenti terlalu cepat. Tentu, tidak semua harus diperjuangkan, tapi bedakan antara menyerah karena sadar dan menyerah karena takut. Yang pertama adalah keputusan. Yang kedua, penghindaran. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk berhenti, tanya sekali lagi, apakah aku benar-benar sudah mencoba semua cara? Atau aku cuma kehabisan semangat sesaat? Kadang, bertahan satu hari lagi bisa jadi titik balik dari segalanya. Kadang, rasa ingin menyerah hanyalah tanda kamu sudah dekat. Dan saat kamu melewatinya, kamu tidak akan jadi orang yang menang. Kamu akan jadi orang yang tak bisa dikalahkan. Jadi apa kamu yakin ingin menyerah sekarang? Atau kamu mau lihat apa yang menunggumu di langkah berikutnya? Poin ketujuh, ambil tanggung jawab penuh atas hasilmu. Kadang yang paling sulit bukan menanggung beban, tapi menerima bahwa beban itu milik kita. Ada satu kalimat yang pelan-pelan menggerus banyak potensi. Ini semua bukan salahku. Kalimat yang terdengar membebaskan, tapi diam-diam mengikat. Karena setiap kali kita melempar tanggung jawab, kita juga melempar kendali. Dan tanpa sadar, kita jadi penonton dalam hidup kita sendiri. Padahal, kalau kita jujur, bukan hasil yang paling penting, tapi kesadaran bahwa apapun hasilnya, itu lahir dari keputusan kita. Dari pilihan yang kita ambil, bahkan dari hal-hal yang kita biarkan terjadi tanpa campur tangan kita sendiri. Filsafat Stoikisme menyebut ini dengan sangat sederhana. Hidup adalah akumulasi dari hal-hal yang kita pilih ulang setiap hari. Termasuk saat kita tidak memilih pun, itu tetap pilihan. Lalu kenapa kita sering menghindar dari tanggung jawab? Karena tanggung jawab itu berat. Ia memaksa kita untuk bercermin tanpa ilusi. Ia mengharuskan kita melihat ke dalam dan bertanya, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Dan bagi ego, itu terasa berbahaya. Lebih mudah menyalahkan waktu, menyalahkan sistem, menyalahkan orang tua, atau nasib. Tapi lebih mudah, tidak selalu lebih kuat. Lebih ringan, belum tentu membebaskan. Saat seseorang berani berkata, ini salahku, bukan karena dia ingin merasa bersalah, tapi karena ia tahu, hanya dari tempat itulah perubahan bisa dimulai. Kalau kamu mengaku semua ini bukan tanggung jawabmu, maka kamu juga tak punya kuasa untuk mengubahnya. Coba bayangkan, seseorang yang tiap malam mencatat apa saja yang ia kerjakan hari itu, apa yang selesai, apa yang tidak. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk melihat dengan jujur. Setelah sebulan, dia sadar. Hal-hal yang paling banyak mengubah hidupnya bukan datang dari kejadian besar, tapi dari pilihan kecil yang konsisten. Dan sebaliknya, hal-hal yang membuat hidupnya stagnan juga bukan karena musuh besar, tapi dari pengabaian kecil yang diulang. Inilah kenapa sistem pencatatan, refleksi harian, atau sekadar duduk sebentar sebelum tidur dan bertanya, apakah aku hidup dengan sadar hari ini? Bisa jauh lebih kuat daripada ribuan motivasi sesaat. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai internal locus of control. Keyakinan bahwa kita punya pengaruh terhadap hasil hidup kita. Orang yang memilikinya
lebih resilient, lebih disiplin, dan lebih tangguh saat gagal. Karena mereka tidak sibuk mencari kambing hitam. Mereka sibuk memperbaiki diri. Tapi jangan salah, mengambil tanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri terus-menerus. Bukan juga memikul semua hal di pundak sendiri. Ini bukan tentang beban, tapi tentang kepemilikan. Bahwa hidup ini milikmu. Bahwa langkahmu adalah pilihanmu. Dan kalau hasilnya belum sesuai, itu berarti kamu masih bisa mengubahnya. Bayangkan kalau satu generasi mulai berpikir begitu. Bukan lagi, kenapa hidupku begini? Tapi berubah jadi, apa yang bisa aku ubah mulai hari ini? Bayangkan kalau budaya menyalahkan diganti dengan budaya bertanya. Bayangkan dunia di mana orang-orang nggak menunggu perubahan datang, tapi menciptakan perubahan dari hal terkecil yang bisa mereka kontrol. Apakah itu berat? Ya, tapi justru karena itu, ia membebaskan. Karena tidak ada yang lebih menenangkan daripada hidup yang kita tahu. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawabku. Dan itu berarti, aku bisa mengubahnya kapanpun aku mau. Poin ke-8, pengulangan menciptakan keahlian. Ada satu hal yang diam-diam jadi kunci dari semua perubahan besar, pengulangan. Tapi lucunya, justru hal ini yang paling cepat ditinggalkan. Kita hidup di zaman yang menghargai gebrakan, kecepatan, langsung jago. Tapi jarang ada yang bertanya, berapa kali kamu mau mengulang satu hal kecil yang sama sebelum terlihat hasilnya? Orang sering bilang ingin mahir, ingin jadi ahli, ingin diakui, tapi mereka juga ingin cepat. Padahal keahlian tidak pernah datang terburu-buru. Ia datang pelan, bersembunyi di balik proses yang membosankan, dan hanya muncul pada mereka yang sabar mengulanginya cukup lama. Coba bayangkan satu gerakan tangan seorang pemanah. Yang terlihat adalah anak panah melesat. Tapi yang tidak terlihat adalah ribuan gerakan yang sama, diulang dengan detail yang tak berubah. Otot yang mengingat, napas yang diatur, konsentrasi yang tidak pecah. Semuanya dibangun bukan dari satu kali latihan luar biasa, tapi dari pengulangan yang hampir membosankan. Dan memang, bosan adalah bagian dari keahlian. Bosan adalah pintu pertama yang harus dilalui kalau kamu ingin memasuki wilayah pertumbuhan. Kalau kamu belum bosan, artinya kamu belum cukup jauh. Dalam psikologi, ini bisa dijelaskan lewat konsep temporal discounting. Otak lebih memilih kepuasan cepat daripada progres jangka panjang. Sementara sistem saraf kita, terutama lapisan mielin, baru akan tumbuh dan menguatkan jalur keahlian saat kita mengulang satu hal berkali-kali. Inilah kenapa keahlian bukan hasil dari bakat saja, tapi dari kesediaan untuk mengulang. Coba lihat perasaanmu saat sedang belajar hal baru. Di awal, ada semangat. Lalu mulai muncul rasa sulit, lalu bosan. Dan di situ biasanya orang berhenti. Mereka salah mengira bosan adalah tanda harus berhenti. Padahal justru itu sinyal. Sistemmu sedang bekerja, strukturnya sedang dibangun. Pengulangan yang jujur, yang dilakukan bukan untuk pamer, bukan untuk pencitraan, tapi karena kamu tahu, ini hal yang benar. Itulah yang akan membentuk identitas baru dalam dirimu. Keahlian bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ia tumbuh seperti akar, dalam, senyap, dan penuh keteguhan. Tapi bagaimana kalau kamu takut, sudah mengulang, tapi tetap tidak membaik? Pertanyaan ini valid. Tapi ada bedanya antara mengulang secara sadar dan mengulang secara asal. Dalam deliberate practice, setiap pengulangan harus membawa feedback. Harus ada koreksi, harus ada kesadaran penuh terhadap proses. Itulah yang membuat 1 jam latihan orang biasa tidak setara dengan 1 jam latihan orang yang tahu apa yang ia koreksi. Sekarang bayangkan, kamu mengulang satu kebiasaan baik setiap hari. Tanpa banyak bicara, tanpa perlu orang tahu. Tapi kamu tahu, kamu sedang membangun sesuatu. Satu hal kecil, 5 menit, 10 menit. Tapi setiap hari. Setelah 100 hari, kamu tidak lagi sama. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang berbeda.
Bayangkan kalau dari kecil kita diajarkan bahwa bukan bakat yang menentukan hidup, tapi berapa kali kamu bersedia mengulang sesuatu yang kamu percaya. Pasti banyak dari kita yang tidak buru-buru minder atau merasa gagal terlalu dini. Karena kita tahu, semua yang besar dimulai dari hal kecil yang cukup sering dilakukan. Dan ketika kamu sadar itu, kamu akan mulai tenang. Karena kamu tak lagi menuntut dirimu jadi hebat dalam semalam. Kamu hanya perlu bertanya, sudah berapa kali aku mengulang hari ini? Dan jawabannya, itulah jalan menuju keahlian. Poin ke-9, saat kamu ingin menyerah. Ada satu waktu di mana segalanya terasa berat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama kuat dalam diam. Dan di saat seperti itu, kadang muncul bisikan yang tak kamu undang. Mungkin lebih baik berhenti. Bukan teriak, tidak meledak, hanya muncul pelan, tapi masuk jauh ke dalam. Dan anehnya, kamu nyaris percaya. Bukan karena kamu tidak ingin sukses, tapi karena kamu mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar menuju kemana-mana? Atau cuma siklus tanpa ujung? Mari kita tarik napas sedikit lebih panjang di sini. Lalu kita pikirkan pelan-pelan. Apa yang membuat seseorang ingin menyerah bukan selalu kegagalan besar, tapi ketegangan yang tidak kunjung reda, kelelahan yang terus disangkal, dan kesunyian yang tidak pernah ditangisi. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang ingin menyerah, itu karena dia kurang motivasi. Padahal bisa jadi, dia sudah terlalu lama bertahan tanpa ruang untuk mengakui bahwa dia lelah, bahwa dia butuh dipeluk oleh pengertian, bukan disuruh kuat terus-menerus. Tapi disinilah satu titik refleksi yang jarang dibicarakan. Apakah keinginan menyerah adalah tanda bahwa kamu harus berhenti? Atau justru itu panggilan dari dirimu yang lebih kuat, yang sedang menguji? Kalau kamu bertahan sebentar lagi, apa yang mungkin terjadi? Banyak perubahan besar tidak dimulai dari puncak energi, tapi justru dari tempat paling hancur, paling sunyi. Dan ketika seseorang memilih bertahan dalam sunyi itu, dalam ketidakpastian, sesuatu di dalam dirinya perlahan berubah. Ada riset dari bidang cognitive neuroscience yang menunjukkan bahwa ketika kita menahan dorongan impulsif untuk menyerah dan menggantinya dengan tindakan kecil, otak akan membentuk pola baru. Prefrontal cortex yang sebelumnya lumpuh karena stres akan aktif kembali. Bahkan kadar dopamin pun bisa naik hanya karena satu tindakan sederhana, memutuskan untuk tidak menyerah hari ini. Dan kamu tahu apa yang sering terjadi? Bukan hasilnya yang langsung berubah, tapi rasamu terhadap hidup. Dunia masih sama, tapi kamu yang berbeda. Karena ternyata daya tahan itu bukan tentang tidak pernah goyah, tapi tentang kemampuan untuk kembali setiap kali nyaris hilang. Dan ya, ada kalanya menyerah itu tampak seperti solusi damai. Tapi hati-hati, karena ada dua jenis menyerah. Yang pertama, keputusan sadar karena arah sudah berubah. Yang kedua, hasil dari tekanan dalam diam yang tidak pernah diproses dengan jujur. Pertanyaannya sekarang, kamu yang mana? Bukan berarti kamu tidak boleh berhenti, tapi sebelum kamu melangkah mundur, coba tanya sekali lagi ke dalam dirimu. Apakah aku benar-benar sudah selesai? Atau aku cuma belum diberi alasan cukup kuat untuk lanjut? Bayangkan begini, kamu duduk di kamar, lampu temaram, semua terasa hampa, pikiranmu penuh, badanmu lelah, dan kamu merasa sendirian. Tapi di antara semua kebisingan itu, ada satu kalimat kecil muncul tanpa suara. Coba satu hari lagi, bukan 1 tahun, bukan sampai sukses, 1 hari lagi. Kalau kamu bisa dengar suara itu, jangan buru-buru menjawabnya. Diam dulu, biarkan dia tumbuh. Mungkin dari situ, kamu menemukan kekuatan yang selama ini kamu kira sudah hilang. Dan kalau kamu bisa bertahan 1 hari, kamu bisa bertahan 2. Dan kalau kamu bisa 2, kamu bisa seminggu. Dan dari sana, mungkin kamu akan melihat, bukan mimpi yang berubah, tapi kamu yang tumbuh cukup kuat untuk menjangkaunya. Jadi saat kamu ingin menyerah, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu hanya jeda sebelum kamu kembali. Poin ke-10,
Kemenangan kecil, perubahan besar. Kadang yang membuat kita kehilangan arah, bukan karena kita salah jalan, tapi karena terlalu sibuk menunggu lompatan besar, sampai lupa bahwa perubahan paling nyata seringkali bersembunyi dalam langkah terkecil yang kita abaikan. Kita hidup di dunia yang terlanjur membanggakan klimaks. Segala hal dikemas dengan cerita spektakuler. Mulai dari perubahan hidup yang katanya cuma butuh 30 hari, sampai testimoni sukses yang lebih terasa seperti dongeng daripada perjalanan manusia biasa. Tapi siapa yang sebenarnya tumbuh dalam hidup nyata dengan cara seperti itu? Coba ingat satu momen, saat kamu berhasil bangun pagi setelah berminggu-minggu gagal. Atau ketika kamu duduk membaca satu halaman buku, meski hari itu penuh distraksi. Atau saat kamu menahan amarah dan memilih diam. Itu tidak viral, tidak epik, tidak membuat dunia bertepuk tangan. Tapi di dalam dirimu, sesuatu berubah. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa otak manusia jauh lebih terpengaruh oleh progres kecil yang konsisten dibanding lompatan besar yang jarang terjadi. Progress Principle menyebut bahwa motivasi tumbuh bukan dari hasil, tapi dari perasaan bahwa kita sedang bergerak, bahkan jika itu hanya 1%. Dan 1% itu terasa sepele, sampai kamu mengulangnya setiap hari. Masalahnya, banyak orang tidak sabar untuk merayakan yang kecil, karena ego ingin sesuatu yang besar, instan, dan bisa dibanggakan. Padahal, semua yang besar lahir dari akumulasi hal kecil yang tidak berhenti. Coba bayangkan seseorang yang menuliskan satu kalimat jurnal setiap malam. Tidak ada target berat, tidak ada tekanan, hanya satu kalimat. Setelah sebulan, pikirannya jadi lebih jernih. Setelah 3 bulan, ia lebih peka terhadap dirinya sendiri. Dan setelah setahun, ia bahkan tidak butuh validasi luar untuk memahami arah hidupnya. Progres itu tidak datang dengan suara ledakan, tapi dia terasa. Dalam tenang, dalam yakin, dalam sejenis kedewasaan yang tidak perlu dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dari sisi fisiologis, tiap kali kamu menyelesaikan tugas kecil, meski sekadar membereskan meja kerja, otak melepaskan dopamin. Hormon ini bukan sekadar buat senang, tapi mengikat memori sukses dengan kebiasaan tersebut. Maka saat kamu ulangi, kamu tidak hanya mengulangi tindakan, kamu mengulang keberhasilan. Tapi mari jujur sebentar. Berapa kali kita menyepelekan kemenangan kecil, lalu bertanya, kenapa aku tidak berkembang? Mungkin bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak cukup menghargai bukti bahwa kita sebenarnya sedang bertumbuh. Hanya saja terlalu sibuk menunggu hasil besar untuk menyadarinya. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai malam ini. Tulis satu hal kecil yang kamu lakukan dengan benar hari ini. Hanya satu. Tidak perlu luar biasa. Besok, ulangi. Lalu ulangi lagi. Kemenangan kecil tidak selalu berarti hasil. Kadang itu keputusan, kadang itu kesabaran, kadang itu hanya tentang tidak mundur hari ini. Dan ketika kamu mulai sadar akan itu, kamu akan merasakan bahwa kemenangan bukan soal seberapa keras kamu berlari, tapi seberapa konsisten kamu melangkah, meski pelan, meski sendiri. Bayangkan satu generasi yang diajarkan bahwa tumbuh tidak selalu berarti menang besar, tapi berarti hadir setiap hari, melakukan satu hal yang benar, dan tidak menyerah hanya karena dunia belum melihat hasilnya. Apa yang akan berubah? Mungkin segalanya. Mungkin kita akan berhenti hidup untuk membuktikan diri dan mulai hidup untuk menjadi diri sendiri. Jadi, lain kali kamu merasa belum cukup, berhenti sebentar. Lihat ke belakang. Ingat satu hal kecil yang sudah kamu lakukan dengan jujur. Dan katakan dalam hati, hari ini aku menang lagi. Sekecil apapun itu, aku tetap menang. Kesimpulan, coba kamu diam sejenak. Lalu pikirkan kembali. Semua yang sudah kamu dengar, semua yang kamu rasakan, dan semua yang pernah kamu abaikan. Apa benang merahnya? Mungkin bukan tentang kecepatan, bukan pula soal siapa yang lebih berbakat, tapi tentang siapa yang sanggup bertahan. Siapa yang cukup sadar untuk mengulang satu hal yang benar, meski kecil, meski tidak dilihat siapa-siapa. Karena pada akhirnya, disiplin bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang memahami arah.
Kita diajarkan sejak kecil bahwa hidup butuh kerja keras. Tapi tidak banyak yang memberitahu bahwa kerja keras tanpa arah hanya akan membuatmu lelah lebih cepat. Disiplin yang membentuk hidup bukan soal jam kerja atau target tinggi, tapi soal ketepatan, tentang menyentuh satu hal penting setiap hari, tanpa banyak drama. Dan ya, tentu ada hari di mana kamu merasa kosong. Hari di mana kamu merasa semuanya sia-sia. Hari di mana kamu ingin menyerah, padahal baru saja maju satu langkah. Tapi di titik itu, kalau kamu diam sebentar, kamu akan melihat bahwa hidup bukan sedang menyuruhmu menyerah. Ia hanya sedang menantimu membuat satu keputusan kecil. Lanjut, atau berhenti. Disiplin pada intinya adalah seni berbicara kepada diri sendiri. Saat dunia ramai dan kamu tetap tenang. Saat orang lain menunggu motivasi, kamu sudah bergerak. Itu bukan kebetulan, itu bukan bakat, itu keputusan. Dan stoikisme sudah mengatakannya sejak lama. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Abaikan sisanya. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan diri. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh suasana hati, tekanan sosial, atau ekspektasi dari luar. Tapi oleh nilai-nilai yang kamu pilih sendiri. Nilai yang tidak bergantung pada pengakuan. Sekarang mari kita tarik mundur semua yang sudah kita bahas. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menyadari. Dari kebiasaan kecil yang dijalankan setiap hari, dari keinginan menunda yang ditolak secara sadar, dari sistem yang menggantikan kemauan, dari tanggung jawab yang diambil tanpa alasan, semua itu saling terikat dalam satu struktur, karakter. Karakter ini tidak dibangun dalam satu malam, tapi juga tidak akan runtuh hanya karena satu kegagalan. Selama kamu tidak menyerah. Dan kalau kamu bertanya, apa cukup hanya dengan konsisten? Jawabannya bukan cukup, tapi itulah satu-satunya jalan. Konsistensi menciptakan jejak. Jejak menciptakan arah. Dan arah menciptakan perubahan, tanpa perlu pengakuan dari luar. Karena ketika kamu sadar bahwa kamu bisa bergantung pada dirimu sendiri, saat itu juga dunia mulai berubah. Bukan karena keadaan lebih baik, tapi karena kamu lebih siap menghadapinya. Apa gunanya semua ini? Bukan supaya kamu terlihat hebat, tapi supaya kamu tidak lagi merasa kehilangan arah. Bukan supaya kamu dipuji, tapi supaya kamu tahu kapan harus diam dan tetap berjalan. Bayangkan satu versi dirimu yang 10 tahun dari sekarang melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih, karena dulu kamu tidak menyerah. Terima kasih, karena dulu kamu ulang terus walau tidak ada hasil. Terima kasih karena kamu tidak menunggu motivasi, tapi mulai saja." Itulah esensi dari hidup yang tenang, tapi kokoh. Hidup yang tidak diukur dari siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak berhenti. Dan mungkin, kamu orangnya. Jadi kalau hari ini terasa biasa saja, tidak apa-apa. Kalau kemajuanmu kecil, tidak apa-apa. Selama kamu tahu kemana arahmu, dan kamu terus melangkah meski pelan, hidup akan ikut berubah. Diam-diam, pasti, tapi pasti.